Yaitu kurikulum yang memberikan kemerdekaan secara logis, secara karakteristik kepada anak didik kita, sehingga kita bisa menggali bakat minat anak didik melalui pembelajaran Merdeka Belajar. Dan intinya berorientasi kepada anak didik kita sepenuhnya. Kurikulum Merdeka ini dapat membantu guru dalam berkreasi, berinovasi dengan menggunakan model-model pembelajaran yang terdapat dalam PMM. Nah, kurikulum Merdeka juga memberikan kebebasan kepada guru dan peserta didik untuk dapat belajar secara mandiri. Dan hasil belajar dari guru itu dapat dibagikan dalam bentuk aksi nyata. Nah, sedangkan untuk peserta didiknya dapat menciptakan pelajar profil Pancasila. Kurikulum Merdeka ini sangat fleksibel dan baik sekali, mudah untuk kita dapat pahami peserta didik dalam pelajaran yang baru ini, dan memang berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Sehingga ini bukan kurikulum yang baru, tapi ini sebuah perbaikan. Kita dapat bisa membuat pembelajaran lebih baik kepada peserta didik. Kurikulum Merdeka Belajar ini menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena pelajaran yang kami berikan kepada anak ini banyak yang murid kerjakan, kami tidak minta murid. Jadi merdekanya belajar ini kita berikan kesempatan untuk dia. Ketika dia mendapat kesulitan, ya guru akan membantu dalam proses belajar mengajar. Karena kami ini kan tahun ini kami baru mau kejar kurikulum Merdeka Belajar khusus kelas 1 dan 4 saja. Kurikulum Merdeka ini adalah penyempurnaan dari kurikulum tadi terus. Oleh karena itu kami mengambil langkah-langkah mengimplementasikan kurikulum ini dengan stakeholder yang dari sekolah, sosialisasi, lalu mengundang orang tua murid kelas 1 untuk disosialisasikan kurikulum Merdeka. Tentunya waktu mendengar pertama terkejut, tapi setelah itu mengikuti perkembangan dan Bapak mau dan tidak mau, tersuka dan tersuka, ini harus kita laksanakan. Makanya kami berusaha segera mendaftar dan sekarang sebagai pelaksana mandiri. Memberikan kemerdekaan dalam mengajar kepada guru dan didik pendidikan sesuai dengan jumlah sekolah, sehingga guru-guru bisa kedepannya bisa lebih kreatif, berinovasi dalam melakukan perubahan di dalam Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka itu adalah dalam pemilihan EKM-nya, yaitu dalam 3 kategori, ada Merdeka Belajar, Merdeka Berbagi, dan Merdeka berubah. Jadi ada 3. Nah, kebijakan Merdeka Belajar itu memberikan kemerdekaan bagi unit pendidikan di mana dapat berinovasi menyesuaikan dengan budaya, kemudian kearifan lokal dan sosioekonomi serta infrastruktur yang kita miliki. Hal yang paling menarik di kurikulum Merdeka ini adalah beda dengan kurikulum yang lama yang K13.
Kalau K13 kan kita harus pelatihan, in-house training dan segala macam kan. Kalau kurikulum baru ini yang Merdeka Belajar itu kita dituntut untuk mandiri belajarnya. Terus implementasinya ke siswa diharapkan juga bisa mandiri dalam hal setiap apapun. Yang sangat menarik itu menyenangkan, itu menarik, menyenangkan sekali karena anak tidak jenuh mengikuti pelajaran kurikulum Merdeka Belajar. Itu inti saya itu menyenangkan karena senang anak, karena kebebasan dia berbelajar, kami tidak memberikan batas-batas kita. Itu menyenangkan dari situ. Yang paling menarik adalah proses pembelajaran. Proses pembelajaran itu kan tadi saya sampaikan bahwa mengambil titik pada posisi anak, karakteristik anak itu, sehingga guru sekarang hanya mempersiapkan modul, mempersiapkan materi, lalu dia mengajar boleh di luar, boleh di dalam, lalu guru itu santai, artinya rileks, dia mengajarnya rileks, tetapi fokusnya pada posisi anak tadi. Tentunya tidak membuat guru itu semakin bekerja keras sebagaimana kurikulum 2013. Jadi sudah mempermudah dan lebih banyak membawa anak-anak itu lebih kreatif. Artinya bahwa kita mengikuti apa yang anak mau atau anak suka, itu guru dapat mengembangkannya sesuai dengan bakat dan minat daripada peserta didik itu sendiri. Kegiatan yang kita sudah lakukan dalam implementasi kurikulum Merdeka Belajar ini, kita melakukan workshop, terus kita juga bersosialisasi dengan sekolah-sekolah penggerak lainnya yang intinya sudah lulus dari sekolah penggerak. Terus kita juga mengikuti kegiatan PKKG, terus kita juga belajar mandiri melalui aplikasi Merdeka Belajar. Kita sudah mengakses yaitu aplikasi PMM, dan kita sudah melihat atau sudah mempelajari modul-modul yang sudah ada tertera di aplikasi PMM, dan kita juga sudah melihat atau mempelajari video-video yang ada di aplikasi tersebut, sehingga kita bisa terpacu dalam video tersebut dan kita mampu untuk belajar menerapkan kurikulum Merdeka ini. Ya. Kami baru melakukannya melalui IKT. Hari ini kami baru melakukan IKT untuk mempersiapkan kami untuk melakukan kurikulum Merdeka Belajar ini. Yang kami lakukan pertama dulu kelas 1 dan 4, sedangkan 3, 2, 3, 5, 6 kami belum laksanakan karena kurikulum Merdeka Belajar ini baru masuk kepada kami tahun ajaran 22-23. Nah, yang implementasi kami adalah kami sudah mengarahkan guru-guru semua untuk mengikuti kegiatan ini. Ketika semua sudah terdaftar, maka nanti guru yang akan melanjutkan ilmu itu kepada anak. Kalau bagi saya nih, waktu kami sudah mulai untuk mendaftar menjadi pelaksana mandiri kurikulum ini, kami sudah berusaha untuk sosialisasikan pada teman-teman bahwa nantinya kita akan melaksanakan ini di tahun ajaran baru 2022-2023, dan tentunya bahwa untuk fokusnya pada tahun ajaran ini adalah kita terapkannya di kelas 10 ya, di kelas 10 yang kita terapkan, dan sehingga melalui itu makanya in-house training kita sudah mulai ya, tadi sudah mulai hari pertama kita laksanakan, dan terima kasih Pak Kepala DPMP sudah bisa dapat mengunjungi dengan bersama rombongan sudah mengunjungi kami pada hari ini. Itu pertanda bahwa memberikan kami semangat lagi untuk kami siap untuk melaksanakan kurikulum Merdeka ini.
pertama di kurikulum Merdeka Belajar ini sangat bagus untuk terapan di anak didik kami, sehingga kami berharap mudah-mudahan kedepannya kurikulum ini semakin maju, semakin untuk guru-guru semangat kedepannya, mudah-mudahan banyak dari sisi lain untuk mendukung untuk berlangsungnya kegiatan Merdeka Belajar ini, agar guru-guru beserta anak didik semua kita sama-sama bisa memajukan pendidikan yang sekarang ini. Harapannya dapat berjalan baik. Kemudian guru-guru dapat mengembangkan minat dan bakatnya dengan mengakses IT. Siswa dapat mengimplementasikan ini dengan baik hingga kurikulum ini dapat berjalan dengan baik. Harapan saya pemerintah jangan berubah regulasi selama 10 tahun ini. Kembangkan kurikulum ini sampai 10 tahun, evaluasi hasilnya, sehingga kita tahu hasilnya bagaimana, baru kita evaluasi selama 10 tahun. Yang terpenting, jangan lupa ada regulasi, ada dana. Dana itu kalau ada, kembangkan kepada sekolah-sekolah satuan pendidikan supaya bisa berkembang satuan pendidikan. Kalau mengandalkan dana pos saja tidak cukup. Kita meminta dana sedikit saja dari orang tua sudah sampai bermiliaran, sudah pemerintah ada. Kita kan sulit. Pembelajaran diharapkan lebih baik, berpusat kepada siswa, namun diharapkan guru untuk dapat kreatif dan inovatif. Harapan saya agar kurikulum Merdeka ini bisa dapat dilaksanakan secara baik dan secara kontinu, dan pemerintah, kita harapkan pemerintah apa yang sudah dicanangkan itu betul didukung sepenuhnya dengan berbagai hal, terutama sekolah-sekolah yang memang memiliki animo siswa yang cukup tinggi. Pemerintah harus memperhatikan hal-hal teknis seperti dukungan sarana prasarana belajar, bahkan semua hal terkait lainnya yang mendukung proses belajar mengajar itu sendiri, sehingga kami tetap siap untuk melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar ini. Dan kita berharap itu membawa suatu semangat yang baru, sehingga guru-guru tidak lagi bekerja keras untuk mempersiapkan ini, tapi selalu bekerja sama dengan siswa untuk apa yang bisa dilaksanakan bisa dapat dilaksanakan. Saya berharap semoga dengan adanya kurikulum Merdeka ini dapat menggali potensi terbesar dari para guru serta dari peserta didik untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran itu secara mandiri dan menciptakan peserta didik yang berkarakter profil pelajar Pancasila, karena merupakan salah satu esensi dari kurikulum Merdeka. Harapan saya ingin supaya anak-anak itu tetap mandiri di dalam setiap proses belajar mereka. Harapan kita sebagai guru terhadap kurikulum Merdeka ini, yaitu kita sebagai guru dipacu untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menerapkan atau mengajar kepada peserta didik dengan kemampuan anak didik, sehingga kurikulum Merdeka ini bersifat fleksibel, di mana kita diajarkan untuk lebih memahami kemampuan peserta didik, dan kita sebagai guru hanya bisa menjadi fasilitator kepada peserta didik. Nah, dari kurikulum Merdeka ini kita berharap mudah-mudahan kita bisa menjalankan atau menerapkan kurikulum Merdeka ini sehingga memudahkan semua pembelajaran yang kita akan lalui. Harapan saya kurikulum Merdeka ini lebih ditingkatkan lagi, jadi termudah dan mudah. Harapan saya, Bu, untuk kurikulum belajar ini yang saya minta kepada pemerintah atau Kementerian Pendidikan, ketika kurikulum ini sudah berjalan, kita tuntaskan dulu. Jangan sampai
belum selesai kurikulum Merdeka Belajar, sudah ganti lagi kurikulum baru. Saya kan cita-cita kami harus semua kelas itu harus dapat dengan merasakan bagaimana dia merasakan dengan kurikulum Merdeka Belajar ini. Saya kira sekarang ini kan baru 1-4. Nah itu. Jadi kami tidak ingin kepada pemerintah tiba-tiba merubah. Jadi kan sama saja kita merusakkan pendidikan. Menghargai serta menerima perbedaan-perbedaan yang dari keunikan berbagai macam. Harapannya saya mudah-mudahan bisa mengubah dan transformasi pendidikan di Indonesia, karena jujur saya tertarik sekali karena ini kan lebih berpusatnya ke pelajar mendidik di siswa di kelas. Jadi kita bisa tahu karakter dan minat-minat yang akan dikembangkan ke depannya di siswa ini. Jadi intinya mudah-mudahan yang kurikulum Merdeka yang baru ini bisa mentransformasi dunia pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Saya Kepala Sekolah SD Negeri 2 Remu, Cornelis Maulana Pesi, ANPD SH. Kami siap mendukung program kurikulum Merdeka Belajar tahun ajaran 2022-2023. Sekian dan terima kasih. Selaku Kepala SMA Negeri 3 Kota Sorong, nama saya Dr. Andes Yohanes Agrin, MM. Saya menyatakan siap untuk bersama-sama dengan jajaran saya, baik itu Dewan Guru maupun karyawan dan karyawati, bahkan semua stakeholder yang ada di sini, termasuk juga orang tua murid. Kami siap untuk melaksanakan kurikulum Merdeka. Saya Tamrin Tajulin STMM, Asisten Administrasi Pembangunan dan Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Sorong, siap mendukung sekolah-sekolah yang melaksanakan kurikulum Merdeka secara mandiri demi pembelajaran berpihak kepada murid-murid kita. Saya mengajak ibu bapak guru untuk saling belajar dan berbagi. Gunakan sebagai sumber belajar yang tersedia untuk meningkatkan kompetensi diri demi memberikan layanan terbaik bagi anak-anak kita. Selamat dan sukses untuk seluruh sekolah yang telah mengimplementasikan kurikulum Merdeka, khususnya di Kota Sorong dan seluruh Indonesia. Teruslah berproses, berdaya, dan berkembang untuk mewujudkan transformasi pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Kami guru SMA Negeri 3 Kota Sorong siap melaksanakan kurikulum Merdeka. Kami guru SMA